Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih atas kedatangannya Pak Dede. Sama-sama Panas, saya juga buat Panas ya, kalau mengundang saya ini. Ya. Gimana kabarnya Pak Dede? Alhamdulillah baik Panas. Gimana kalau Panas sendiri kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Di rumah udah mulai hujan Pak? Kemarin juga panas baru turun hujannya. Tapi sekarang panas lagi panas. Terus satu kali ini hujan nih. Siap. Ya, terima kasih Panas nih. Kenapa saya datang di sini nih ya? Saya dapat informasi dari Panas itu dari Bonopita, katanya Panas hari ini akan mengadakan coaching ya, proses coaching terhadap Bonopita nih. Benar nggak? Betul Pak. Jadi hari ini kita mau melaksanakan proses coaching nih. Betul. Saya terhadap kita seperti itu. Kira-kira apa yang saya bisa bantu nih untuk proses coaching Panas dengan Bonopita dapat berjalan lancar nih? Jadi memang ada beberapa hal Pak yang saya inginkan. Jadi nanti Pak Dede bisa mengamati ini proses coaching yang saya laksanakan bersama Bu Novita seperti itu. Iya. Baiklah, mungkin akan Panas dengan Bonopita akan melakukan coaching. Insya Allah saya akan membantu ya terkait proses tadi tersebut. Nah, Panas nih sebelumnya kira-kira nih kompetensi apa yang Panas akan kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, betulnya yang saya harapkan dari proses coaching ini ya, pertama ya pengimplementasian kita dan juga penerapan kompetensi-kompetensi inti yang ada pada proses coaching ya, seperti apalagi secara penuh ya, untuk present, terus juga mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan terkuat dan juga mendengarkan rasa. Adapun kompetensi yang ingin benar-benar saya spesifik kembangkan itu adalah di bagian mengajukan pertanyaan berbuat seperti itu. Ini. Nah, ini kira-kira nih indikator apa nih yang akan Panas inginkan atau apa yang Panas inginkan dalam proses coaching ini? Indikator apa yang Panas inginkan gitu ya? Kira-kira Indikatornya itu adalah saya bisa mengkaitkan Pak. Jadi pada proses penggalian identifikasi dan situasi dari si coach ya maksudnya. Betul. Saya bisa mengaitkan nih fakta-fakta yang ada. Dari fakta-fakta itu nanti saya cobakan mengajukan pertanyaan untuk seperti itu. Ya, siap Panas, nanti insya Allah saya akan membantu ya terkait proses coaching ya Panas dengan Bonopita. Izin saya di sini mungkin mengamati ya setidaknya ya gitu ya yang dilakukan Panas ya terkait proses coaching terhadap Bonopita. Baik Panas, untuk itulah mangga nanti saya akan saya doakan mudah-mudahan proses coaching ini dapat berjalan lancar. Nih, mangga Panas silakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Nov? wabarakatuh. Alhamdulillah. Panas gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gini Bu, kemarin kan Bu Novita kan menghubungi saya ya, katanya ada beberapa hal yang ingin Ibu ceritakan. Betul. Kira-kira tentang apa nih? Iya Pak, kemarin saya sengaja nih ngubungin Panas buat berbincang ya Pak ya, karena memang sebetulnya nih Pak saya ada sedikit masalah Pak yang memang ingin saya diskusikan gitu Pak dengan Bapak gitu. Makanya kemarin saya menghubungi Bapak supaya kita bisa melakukan diskusi gitu Pak. Tentang apa nih Bu? Kira-kira diskusinya tentang siswa kah, tentang pembelajaran enggak, tentang kompetensi pembelajaran kah, kira-kira tentang apa? Jadi gini Pak, sebetulnya ini adalah satu keresahan Pak buat saya gitu. Jadi selama ini sebetulnya saya sedang mengalami kekhawatiran begitu ya Pak ya. Jadi gini Pak, di sekolah saya tuh tahun ini itu siswa yang masuk dengan jumlah siswa yang keluar itu nggak sebanding gitu Pak jumlahnya. Jadi siswa yang masuk itu jumlahnya lebih banyak daripada siswa yang keluar gitu. Sehingga inilah yang menjadi keresahan dan kekhawatiran gitu Pak buat saya gitu. Jadi satu sisi mungkin ini adalah satu kebanggaan ya Pak buat kami, di mana masyarakat itu mempercayakan anak-anaknya untuk sekolah di sekolah kami ya Pak ya. Tapi di sisi lain ternyata
ruangan belajar di sekolah kami itu nggak cukup Pak untuk memfasilitasi jumlah siswa yang masuk gitu. Jadi akhirnya ada beberapa ruangan yang dialihfungsikan gitu Pak. Jadi ya ada beberapa ruangan yang dialihfungsikan, salah satunya itu adalah ruangan laboratorium biologi Pak. Nah ini yang membuat saya jadi resah dan khawatir gitu Pak. Jadi yang saya tangkap nih tadi kalau kita cerita intinya kan siswa yang masuk itu tidak sesuai dengan sarana yang ada di sekolah, termasuk ruang belajar, sehingga pemanfaatan ruang yang ada salah satunya lab biologi. Betul Pak. Dari diskusi kita pada hari ini nih, tujuannya nih apa nih yang ingin didapat tuh? Tujuan dari diskusi kali ini tentunya saya ingin mendapatkan solusi Pak. Jadi di tengah keterbatasan sarana di sekolah kami gitu ya, mudah-mudahan saya mendapatkan solusi gitu, bagaimana caranya anak-anak di sekolah kami itu bisa tetap melakukan kegiatan praktikum gitu Pak. Karena menurut saya praktikum itu adalah ruhnya biologi gitu ya Pak ya. Saya sebagai guru biologi tuh kayaknya dilema Pak ketika anak-anak kami tidak bisa melakukan kegiatan praktikum gitu ya. Karena sepengetahuan saya, setelah saya amati juga ternyata anak-anak tuh lebih antusias Pak ketika mereka diajak praktikum gitu ya. Mereka tuh lebih lebih aktif, kemudian juga motivasi belajarnya juga bisa meningkat Pak dengan kegiatan praktikum gitu. Kemudian selain itu juga kan di dalam kegiatan praktikum itu bisa mendorong anak untuk berpikir kritis ya Pak ya. Kemudian juga mereka bisa lebih kreatif, kemudian bisa belajar untuk berkolaborasi dengan temannya ya, belajar bertanggung jawab dan yang lainnya. Jadi saya rasa ini adalah hal yang perlu gitu Pak, ini adalah hal yang penting gitu. Makanya dengan percakapan ini saya berharap saya mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini gitu. Berarti kalau kita kembali kepada pemanfaatan ruang yang ada, salah satunya yang terkena dampaknya adalah pemanfaatan lab biologi. Iya. Sedangkan tadi yang kita sampaikan dilemanya itu adalah anak-anak yang antusias dan merupakan ruhnya biologi. Betul, ya untuk Pak. Nah kalau saya bikin ranks ini ya antara 1 sampai 10, kira-kira anak ini praktek di lab ini, di lab biologi tentunya, itu kira-kira seberapa sering? Dari angka 1 sampai 10. Berapa sering? Jadi mungkin ada di angka 5 Pak kalau biologi. Jadi mungkin 5% mereka memang teoritis Pak, dan 50% ya teoritis, dan 50% itu adalah praktikum Pak gitu. Jadi saya rasa memang ini adalah satu hal yang memang penting gitu. Ini adalah satu hal yang perlu Pak. Tentunya dengan kondisi sekarang nih Bu ya, yang dimana lab biologi yang tadi Ibu sampaikan dimanfaatkan ya, kira-kira idealnya nih Bu ya, idealnya itu berapa sih angka nih dari 1 sampai 10 anak itu harus praktek di lab seperti itu, dan kira-kira harapan itu di angka berapa kalau kita ini? Kalau untuk praktek di lab sepertinya karena memang keterbatasan ruangan dan kebetulan di sekolah kami tidak ada ruangan lagi Pak, sepertinya untuk praktek di lab akan sangat sulit Pak. Jadi mungkin untuk sulit sekali lah Pak untuk praktek di lab gitu ya. Kalau saya rentankan dengan angka, ya angka berapa ya Pak, sulit karena memang tidak ada ruangan lagi gitu. Tapi saya akan mencoba mengupayakan kegiatan praktikum mungkin dengan saya juga sebetulnya masih bingung, tapi tadi sempat saya terpikirkan bagaimana kalau misalnya kegiatan praktikumnya saya alihkan ke kelas mungkin Pak. Jadi untuk kegiatan-kegiatan praktikum yang sederhana gitu ya Pak, yang hanya menggunakan alat-alat yang sederhana mungkin bisa dilakukan di kelas Pak, sehingga mungkin mereka bisa tetap melakukan kegiatan praktikum walaupun tidak dilakukan di lab, mungkin seperti itu Pak. Jadi yang saya tangkap nih dari pernyataan Bu Novita, ternyata praktek itu nggak mesti di lab ya. Betul. Walaupun sebenarnya secara idealnya memang harus di lab. Betul, Cuma dengan Pak. kondisi yang ada sekarang, Bu Novita berusaha untuk supaya anak-anak ini tetap antusias Betul. untuk pada saat pembelajaran biologi. Salah satunya itu melaksanakan praktek di
ruang kelas. Betul Pak. Oke. Nah, kira-kira nih Bu Nov, rencananya nih, idenya apa yang kira-kira bakal Bu Novita laksanakan nih? Terutama tentunya kan untuk melaksanakan praktek di lab ini kan nggak langsung bisa dilaksanakan, tentunya ada cara-cara nih kan. Nah, kira-kira Bu Novita sudah melaksanakan cara-cara tersebut atau memang ternyata memang telah dilakukan seperti itu? Nah, kira-kira bagaimana? Untuk untuk tadi ya Pak, karena kita memang nggak bisa melakukan praktikum di lab ya Pak, tapi saya sebagai guru biologi pengen tetap melakukan kegiatan praktikum gitu ya Pak ya, karena memang banyak sekali materi biologi yang memang tidak bisa disampaikan hanya dengan teori aja gitu, jadi memang harus ada praktikum gitu. Sebetulnya kemarin udah saya coba nih Pak terapkan tadi ya, untuk praktikum sederhana saya lakukan di kelas Pak dengan menggunakan alat yang sederhana. Nah, yang jadi dilema saya tuh untuk kegiatan praktikum yang lebih kompleks gitu Pak, yang memang membutuhkan alat yang lebih kompleks lagi gitu ya. Nah, tadi sempat saya terpikir nih Pak, untuk kegiatan praktikum yang lebih kompleks ini, mungkin kalaupun misalnya saya nggak bisa melakukan kegiatan praktikum itu di lab, saya akan memanfaatkan teknologi Pak. Jadi sekarang itu kan teknologi udah luar biasa ya Pak ya. Saya akan menghadirkan laboratorium virtual Pak. Jadi nanti saya akan mencoba menayangkan video kegiatan praktikum yang dilakukan yang orang lain lah gitu ya, saya tayangkan. Mudah-mudahan dengan penayangan video itu, walaupun mereka tidak melakukan praktikum langsung, setidaknya adalah pengalaman mereka gitu ya, walaupun hanya dengan melihat gitu. Dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi dari kegiatan praktikumnya gitu ya Pak ya. Mungkin seperti itu sih Pak. Kemudian juga mungkin kalau untuk materi-materi tertentu nih Pak, saya terpikirkan juga untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan model kontekstual Pak. Jadi dengan pembelajaran secara langsung gitu ya Pak, karena ada materi-materi tertentu yang mungkin bisa nih diterapkan gitu, seperti misalnya di materi ekosistem, mungkin perubahan lingkungan, saya akan membawa anak langsung deh terjun ke lingkungan gitu. Jadi lingkungan itu akan saya jadikan sebagai laboratorium alam gitu Pak. Mungkin seperti itu sih Pak yang bisa saya lakukan sepertinya. Biasa sekali. Jadi Bu Novita sudah bisa ya mencari solusi nih. Tadi yang saya tangkap sudah ada 3 ya. Pertama, pembelajaran di kelas, terus juga menghadirkan lab virtual, sama yang terakhir ada pembelajaran kontekstual secara langsung. Kira-kira yang paling rasional nih, yang paling terdekat bisa dilakukan, kira-kira apa nih? Yang paling bisa dilakukan mungkin untuk yang terdekat, karena di kelas 12 itu materi berikutnya itu adalah kebetulan nih Pak, untuk metabolisme ya Pak. Metabolisme itu nanti kita akan ada uji enzim Pak. Di situ nanti ada uji enzim amilase ya Pak ya. Dari amilase itu kan merubah karbohidrat menjadi gula nih. Ini sederhana sekali kegiatan praktikumnya. Mungkin yang akan pertama saya lakukan mungkin menerapkan itu, melakukan praktikum di kelas dengan praktikum sederhana tadi, mungkin untuk menguji enzim seperti itu Pak. Kapan kira-kira? Karena memang materinya itu materi setelah materi yang ini ya Pak, setelah ini selesai, mungkin ya pertemuan berikutnya lah Pak, 2 atau 3 hari ke depan lah mungkin akan saya coba terapkan itu gitu. Mungkin cukup itu aja Bu. Kira-kira apa nih yang Ibu Novita dapat pada diskusi kita pada hari ini? Oke, terima kasih Pak Nas. Tadi ya dari perbincangan kita tadi, akhirnya saya mendapatkan solusi ya Pak ya, dari apa yang menjadi keresahan saya, menjadi kekhawatiran saya gitu ya. Akhirnya saya bisa mendapatkan solusi nih, bagaimana caranya anak walaupun dengan keterbatasan, kita nggak punya laboratorium, tapi mereka bisa tetap melakukan kegiatan praktikum mungkin seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah membersamai perbincangan ini sehingga akhirnya saya mendapatkan solusi Pak dari permasalahan saya gitu. Saya juga penasaran nih Bu terhadap perkembangan praktik lab ya, dengan keterbatasan lab di sekolah Ibu. Ibu tadi sudah menyampaikan ada 3 rencana yang Ibu lakukan. Saya ingin tahu nih perkembangannya. Kira-kira nanti kalau memang sudah ada perkembangan yang signifikan,
boleh kita nanti Boleh, ketemu boleh. Nanti kita agendakan lagi untuk berbincang lagi ya Pak. Nanti Oke, saya siap. informasikan bagaimana perkembangan yang sudah ini ya setelah upaya-upaya saya lakukan tadi ya Pak ya. Itu aja. Oke. Terima kasih Panas, terima Iya, kasih atas semoga waktunya. dipermudah. Amin, mudah-mudahan dipermudah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, panasnya luar biasa sekali, sangat luar biasa dalam proses coaching tersebut ya. Panas sudah dapat menentukan nih gitu kan alur yang dia ada sesuai tirta, sehingga Panas dapat menggali informasi serta dapat menemukan solusi yang dihadapi oleh kita. Bagus sekali Panas ya. Jadi dalam yang tadi izin nih Panas, Bung Vita, yang tadi saya amati terkait proses coaching tersebut, Panas sudah dapat menerapkan ya, menerapkan sesuai alur tirta, di mana Panas dapat menentukan tujuan ya, tujuan serta identifikasi serta dapat mengajukan rencana, sehingga Bung Vita mungkin dapat menentukan solusinya gitu ya. Panas sudah dapat hadir sepenuhnya, membuat pertanyaan berbobot dan sebagainya. Udah sangat luar biasa ya. Di sini Panas mau izin nih ya terkait observasi tadi. Ini kira-kira nih apa saja yang sudah Panas lakukan pada saat coaching tadi dilaksanakan? Ya, alhamdulillah ya, proses coaching tadi saya sudah laksanakan bersama kita ya, alhamdulillah sudah berjalan lancar, dan juga saya sudah menerapkan ya alur proses tirta secara menyeluruh. Jadi saya sudah berusaha untuk menyampaikan tujuan, berusaha mengidentifikasi, saya juga sudah berusaha untuk membuat visi, bahkan sampai komitmen terhadap tanggung jawab. Dan juga untuk penerapan kompetensi, saya juga sudah berusaha memaksimalkan supaya mendukung apa istilahnya proses coaching ini berjalan maksimal, sehingga bisa memperdayakan dan juga menggali situasi yang dialami oleh si coaching. Terima kasih Panas ya. Mungkin seperti itu ya Panas tadi. Panas di mana yang tadi saya observasi tadi ya, Panas sudah sesuai ya. Dan tadi Panas juga menyampaikan bahwa akan meningkatkan gitu indikator kompetensi yang akan untuk dikembangkan untuk tahap berikutnya. Mudah-mudahan proses coaching selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Amin. Dan mudah-mudahan saya juga bisa membantu kembali, dan saya juga mohon maaf nih ya atas kesempatan ini saya mungkin kurang maksimal gitu ya dalam observasi. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu kembali, baik Panas, Bung Vita ataupun saya yang nanti kita ada. Nanti saya tunggu informasi selanjutnya ya. Terima kasih Panas dan Bung Vita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.